plus, sehingga H plus ini dan H plus yang lain saling tolak menolak sehingga dia stabil ya. Tapi kalau sudah terjadi agregat, lama-lama makin besar, agregasi lebih lanjut, istilahnya agregasi lebih lanjut, maka dia akan menggerombol lebih, semakin lama semakin besar, maka terjadilah kelanjutan dari agregasi adalah pengendapan atau sedimentasi ya. Ini jadi istilah aggregation itu akhirnya kita terjemahkan apa nih, bisa penggumpalan ya. Tapi istilah apa, koagulasi itu yang ya, koagulasi, bisa pakai istilah koagulasi. Tapi ada istilah lain, sedimentation, bisa diterjemahkan menjadi pengendapan. Itu bedanya penggumpalan dan pengendapan ya. Nah ini koagulasi bisa juga. Istilah lain dari agregasi, koagulasi. Ya, jadi sedangkan sedimentation itu pengendapan. Oke. Nah, jadi tahapannya seperti itu ya. Dia bisa, koloid bisa mengalami agregasi. Itu salah satu sifat koloid kalau ditunggu lama. Mengapa terjadi? Karena tidak stabil bentuknya, metastabil ya. Jadi semoga semakin jelas apa itu koloid ya. Berarti sedimentasi itu setelah proses koagulasi ya? Betul. Jadi sedimentasi itu proses lanjutannya ketika dia bergerak ke bawah ya. Jadi, nah sekarang apa saja ya, pertanyaan yang bagus dari Pak Zulfan, apa saja yang menyebabkan koagulasi? Pertama, ada di sini, ini ada beberapa yang belum saya selesaikan. Pemisahan dan pemurnian koloid ini. Dengan saya tambahkan saja mengenai agregasi ya. Ya, jadi saya tambahkan satu halaman ini untuk penyebab agregasi atau pengendapan. Sebabnya apa saja? Pertama, atau saya tulis istilah lainnya ya. Jadi ini tidak persis sama maknanya sebetulnya, tapi untuk SMA ya bisa kita anggap sama lah. Sangat dekat maknanya. Jadi koagulasi, agregasi. Kalau mau yang lebih kalau maknanya lebih teliti, sebetulnya agregasi, koagulasi, pengendapan ya bisa berbeda. Nah tadi dituliskan Bu Neti, koagulasi itu bisa naik ke atas. Iya, tapi sebetulnya ini istilah yang umum Bu Neti. Jadi sebetulnya ini bisa ke atas bukan berarti harus ke atas. Sebetulnya ini istilah yang lebih umum daripada pengendapan. Kalau pengendapan itu ke bawah ya. Mengendap itu sudah jelas ke bawah. Sedimentasi juga ke bawah. Ya, sedimentasi itu terjemahan dari pengendapan. Kalau koagulasi itu bisa tidak didefinisikan arah geraknya. Bisa kemana, bisa ke atas, bisa bergerak ke samping, menempel ke dinding. Kan dinding itu juga bisa menarik ya, bisa ada tarikan dengan dinding, bisa bergerak menempel ke dinding, bisa di tengah-tengah tapi menempel ke dinding. Jadi koagulasi itu makna yang umum sekali ya, yang lebih. Wah, aku tuku, Mbak. Kalau susu Maskernya. basi ke atas Nah. Mbak itu. jadi agregasi itu adalah awal baru menggerombol nah penyebabnya bisa macam-macam, bisa namanya koloid positif atau negatif diganggu Ajang ke depan, oleh tikok 5 elektrolit. ribuan. Jadi makanya elektrolit berlebih nanti kita bahas itu
akan mengurangi kestabilan. Ya, bisa juga molekul zat aktif permukaan rusak atau bahkan partikel koloidnya rusak, artinya mengalami perubahan. Perubahannya bukan hanya perubahan fisika, tapi menggerombol minat fisika, tapi juga perubahan Eneng ukuran anak-anak enengnya kimia, iki. ya. Iku 3.000 nek tuku kejane. Nah, oh ya, Bapak Ibu sekalian, saya sudah beritahu nanti ada pertemuan lanjutan hari Senin karena ini anak saya lagi pakai itu penjelasan mengenai molecular devices yang menarik itu sebetulnya tidak bisa terlalu maksimal kalau kita tidak pakai handphone menariknya ya. Oke, nah selanjutnya pembuatan koloid sekarang. Pembuatan koloid bisa cara dispersi, bisa cara kondensasi. Istilah paling sederhananya adalah kalau dispersi dari yang lebih kasar menjadi partikel koloid. Gitu saja kan ya, Bapak Ibu saudara pasti sudah tahu. Kalau ini dari yang lebih halus, itu larutan menjadi partikel koloid. Ya. Jadi yang satu dari yang kasar, yang satu dari yang halus. Contoh-contohnya ini yang tadi itu FeCl3, oh salah, Cl3 itu masuknya ke yang bawah ya. Ini secara umum ya. Ini Cl3 aki akhirnya nanti setelah dengan lewat proses menjadi FeOH 3 kali. Kalau ini gampang, tepung digerus misalnya ya, kalau mau cara sederhana ya. Biasanya belerang, ya belerang. Ya belerang segala macam. Pokoknya dari yang kasar digerus itu menjadi lebih halus. Itu cara dispersi. Kalau cara kondensasi macam-macam ini caranya, ada macam-macam. Itu dari ini contoh pertama. Contoh lainnya misalnya AS, bukan, kalau AS itu cuma mengubah bentuknya, tapi yang contoh lain selain Fe, kalau Fe ini dibuat menjadi padat FeOH 3 kali kan ya. Ada yang bisa memberi contoh lain yang cara kondensasi? Sebentar, banyak sebetulnya. Kok kelupaan. Oke lah gitu ya. Jadi nanti ini dari yang larut menjadi padat ya, tapi pelan-pelan. Bisa juga kalau pelarut yang jenuh tapi panas lalu didinginkan secara perlahan ya. Bisa kalsium asetat, betul sekali. Nah, gel kalsium asetat. Jadi kalsium asetat itu memang bisa membentuk padatan yang ini ya, yang tersebar di dalam air. Yang menarik adalah kalsium asetat itu menjadi pemanas di Australia ya. Jadi begini, kalsium asetat atau natrium asetat, rasanya kalsium asetat itu ya. Salah satu garam asetat digunakan sebagai pemanas itu di Australia. Nggak tahu kalau di negara lain mungkin ada juga yang itu 4 musim ya. Caranya gimana? Kita buat larutan lewat jenuh. Artinya dia bening sekali, bening ya, karena dia lewat jenuh tapi tetap larutan. Tapi di situ dikasih besi yang bisa dipatahkan, ditekukan. Ketika ditekukan dia membantu proses pengendapan. Natrium asetat ya Pak? Iya betul. Seingat saya juga bukan kalsium asetat, ya, suatu garam asetat, ya, natrium asetat. Nah, ketika kita patahkan itu si besi, dia menjadi padat. Coba dituliskan cair kepadat
eksoterm atau endoterm. Exo, betul. Jadi ketika kita patahkan itu dia memadat, hangat jadinya. Itu di dalam plastik halus gitu ya. Sehingga kita bisa jadikan penghangat, kita jadikan bantal, simpan di atas bantal, itu jadi hangat ya. Kalau misalnya sudah selesai, dipanaskan lagi di atas air mendidih sehingga menjadi larut lagi, lalu didinginkan perlahan, pelan-pelan didinginkan sehingga menjadi larutan lewat jenuh lagi. Kalau pas diperlukan, diceklek lagi si padatan di dalam cairan tersebut sehingga merangsang terjadinya pengendapan. Nah, proses pengendapan ini menyebabkan terjadinya proses eksoterm dan seterusnya ya. Itu salah satu contoh bagaimana membuat lewat jenuh supaya jadi larut ya. Iya, cara kondensasi ada yang menuliskan cara kondensasi pakai cara kimia. Umumnya memang cara kimia, tapi bisa juga kita sebut cara fisika tadi. Jadi Bu Hasina, kalau kita tadinya panas, dia berupa larutan, lalu kita dinginkan pelan-pelan, itu kan bukan kimia, cara fisika sebetulnya. Kita biarkan dia mengendap, mengalami agregasi, tapi tetap halus sekali sehingga menjadi koloid. Bisa dengan cara itu. Jadi cuma banyak memang dengan cara kimia. Sedangkan dispersi umumnya hanya bisa dengan cara fisika saja. Tadinya besar ukurannya lalu digerus misalnya ya. Jadi Bu Hasina benar untuk yang cara dispersi bisa kita sebut ini mengganggu ion terabsorpsi. Ya, itu fenomena elektrolit. Jadi diperlukan jumlah elektrolit yang pas untuk stabil. Nah, diesel diperlukan untuk mengurangi jumlah elektrolit dalam suatu sistem. Gitu ya. Nah, jelas. Silakan kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat ya. Oke. Sekarang saya ingin menjelaskan saya coba ya. Ini kita tambah sedikit saja karena kita mulai tadi agak terlambat ya. 10 lebih 10 lah atau 10 sampai 14. Kita coba pakai ini komputer lain untuk menjelaskan masuk ke oke lah ini kenapa nggak bisa ditutup ya, close, bisa aja nih. Oke, jadi ini full range ya. Perhatikan full range ini kalau kita pilih misalnya ini ya, ini adalah contoh partikel yang bisa kita sebut sebagai nanopartikel. Sebetulnya ini masih terlalu kecil ya, karena diameternya agak lebih kecil sedikit dari 1 nano. Atau pas ya? Oh enggak pas lah. Ini kira-kira pas lah, diameternya sekitar 1 nano. Ya. Ini terlihat 60 atom karbon. Di sini segi 5, ada yang segi 6. Ya, ada rangkap 3 ini hilang. 1 elektron pindah ke sini, 1 elektron pindah ke kanan. Jadi ini juga begitu. 1 elektron pindah ke kiri, 1 elektron pindah ke kanan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menempatkan adanya radikal di sebelah kiri, ya. Jadi misalnya saja sebagai contoh kita tambahkan di sebelah kirinya adalah radikal gini aja lah supaya sederhana kita pakai tulisan R saja ya. Jadi ini draw huruf, di mana huruf ini saya ini kalau masalah bagian draw ini karena kami pindah ke sini dan seterusnya, sehingga dari sini keluarlah 1 elektron.
Jadi dari kiri ada satu elektron masuk akan menyebabkan elektron di kanan keluar. Itu yang disebut molecular wire. Molecular wire nulisnya gini Bu Ismi, molecular wire. Wire itu kawat, kabel ya. Sekarang saya beritahu aja. Nah inilah dari cikal bakal untuk akhirnya ada molecular devices yang akan kita bahas nanti siang secara lebih detail. Dan hari Senin saya akan ceritalah untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Saya akan tambahkan penjelasan yang itu setelah ada iPad yang bisa dipakai untuk menceritakan lebih mudah. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, Pentium, misalnya Pentium itu zaman dulu sebelum ada i3, i7, i5 dan sebagainya, ada yang namanya Pentium. Ya. Pentium itu kabelnya itu luar biasa halus dari silikon yang diameternya 300 atom. Ingat tadi setriliun atom aja, setriliun molekul air saja ukurannya masih sepersemiliar tetes kan ya, luar biasa kecil. Apalagi di dalam Pentium itu silikon dengan diameter kabelnya itu diameternya cuma 300 atom. Bayangkan ya Bapak Ibu sekalian, 300 atom kan jauh lebih kecil dari setriliun ya, jauh lebih kecil dari semiliar, cuma 300 atom diameter. Jadi chips itu halus sekali, makanya ukuran sekotak 1 inci kali 1 inci itu bisa menjadi chips komputer yang sangat cerdas, yang bisa membantu kita menulis pakai Microsoft Word dan sebagainya ya. Nah, coba bayangkan 300 atom, luar biasa halus, jauh lebih halus dari rambut dibelah 7 ya. Kalau rambut dibelah 7 itu masih terlalu besar untuk silikon, kabel silikon di dalam chips ya. Nah, sekarang gini, ini lebarnya berapa atom coba ini? Ini lebarnya cuma 3 atom, karena ini bisa kita anggap di atas ada H, di bawah ada H lagi. Jadi ini kalau kita anggap ini kabel, dan kalau ini kita agak luruskan supaya zigzag, ini dari sini ke atas lagi, dari sini ke bawah lagi, dan seterusnya dibuat zigzag, maka lebarnya cuma 3 atom. Coba Bapak Ibu sekalian tulis di situ. Dari 300 atom Pentium, kabel yang 300 atom lebarnya, diameternya 300 atom, menjadi molecular wire cuma 3 atom. Penghematannya berapa kali lipat? Coba ditulis. Bapak Ibu sekalian coba ditulis. Berapa kali lipat? Ini pembahasan terakhir kita ya. Nanti hari Senin yang Bapak Ibu akan diundang tahunya 100 kali. Salah. Salah. Kenapa? Dari segi material itu bukan 100 kali, karena itu baru dimensi panjang. 300 atom menjadi 3 atom, itu dimensi panjang. Kalau dimensi volume bukan 100 kali, 1.000.000 kali, karena panjang kali lebar kali tinggi. Bayangkan ada penghematan 1.000.000 kali dari chip Pentium ke chip yang suatu saat pakai kabel molecular wire ini, 1.000.000 kali lipat. Jadi nanti chips itu yang tadinya besar seukuran 1 inci bisa seujung kuku. Zamannya kapan ya nggak tahu, bukan zamannya kita, mungkin kita sudah meninggal baru ada gitu ya. Tapi ini disinilah peran kimia semakin kuat di dalam dunia elektronik. Nanti kimia itu menciptakan cara-cara sintesis untuk membuat transistor misalnya, atau dioda atau apa, tapi ukurannya ukuran yang luar biasa kecil ya. Ilustrasi ini saja, satu ilustrasi sudah bisa menggambarkan betapa kecilnya kabel dibanding kabel yang sangat halus di dalam Pentium ya. Yang sangat halus itu pun sudah jauh lebih kecil dari rambut 97 ya, apalagi molecular wire ya. Jadi ada sensor ukuran kecil, ada komponen elektronik ukuran kecil, ada macam-macam ya, ada segala macam ukuran kecil. Nah, pertanyaannya adalah, kita sampai 10:30 saja ya, 7 menit lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana suatu partikel nano menjadi sifatnya menjadi unik? Misalnya, suatu zat kalau ukurannya bukan nano,
berwarna keperakan kalau logam. Pas jadi nano berwarna ungu, atau ada yang menjadi berwarna merah, ada yang menjadi berwarna lain. Jadi kenapa kok pada saat dia menjadi partikel nano sifatnya berubah? Sebabnya begini, coba Bapak Ibu sekalian, misalnya masih ukuran awan tadi itu, anggap setriliun itu 1000 kali 1000 kali 1000, ya, jumlah molekulnya setriliun. Berapa jumlah yang di permukaan? Coba Bapak Ibu sekalian menghitungnya. Berapa jumlah yang ada di permukaan kubus? Secara kasar aja lah, salah-salah sedikit nggak apa-apa. Triliun atau triliun molekul. Di permukaan atas, kubus atas, ada berapa atom? Bukan 1000, permukaan atas. Juta? Iya betul, 1 juta. Jadi bayangkan kubus yang memiliki setriliun atom atau setriliun molekul. Kita sederhanakan setriliun atom saja, ya. Misalnya terdiri atas atom-atom logam. Permukaan atas ada 1 juta atom, karena 1000 kali 1000 kan seluruh permukaan. Nah ini yang sulah-sulahan, ini akan salah sebetulnya, karena kalau seluruh permukaan terpental lagi saya. 0,06%. Mudah-mudahan betul. Jadi itu atom di permukaan. Jumlah atom di fasa 2 ini salah jelas ya, ada kesalahan dikit, harus dikurangi dengan yang di share ya. Silakan Bapak Ibu sekalian ngitung persisnya, pasti lebih kecil dari 99,94% di fasa di dalam ya. Jadi artinya 0,6% atau 0,06, coba kita hitung lagi ya. 6 juta, karena satu permukaan 1 juta, ada 6 permukaan 6 juta, padahal jumlah atomnya setriliun, karena 1000 kali 1000 kali 1000. Ini kan 1 jutanya dicoret, jadi 6 per 1 juta, 6 per 1000. 6 per 1000 itu adalah 0,006 kali 100 gitu ya. Jadi ini kali 100, nolnya hilang. Iya betul, saya salah. Ini mestinya 0,6%. Jadi ini 99,9% ada di dalam. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian, sifat partikel bahkan yang sekecil seper. Jadi sifat seper semiliar tetes air masih didominasi oleh sifat fasa ruah. Apa maksudnya fasa ruah? Sekali lagi, fasa ruah adalah yang tidak di permukaan, yang di dalam, ya, yang bukan di permukaan, bukan sifat permukaan, ya. Itu nanopartikels ya. Jadi fasa ruah. Sekarang kita coba cek kalau partikelnya 100 kali 100 kali 100, berapa atom? 1 juta atom kan? Nah, 1 juta. Permukaan. Oke. Mbak, ini terakhir untuk supaya Bapak Ibu sekalian mengerti kenapa nanopartikel punya sifat unik. Ya, coba diulangi lagi dari atas ya, saya bacakan. Bayangkan kubus yang memiliki 1 triliun atom. Permukaan atas ada 1 juta atom. Ini Bapak Ibu sekalian ngerti kan ya, karena triliun itu 1000 kali 1000 kali 1000. Maka yang di atas adalah cuma 1000 kali 1000 saja, 1 juta. Kalau 6 permukaan, 6 kali 1 juta. Ini sebetulnya masih harus dikoreksi. Tidak tepat benar, karena atom dirusuk di share untuk 2 permukaan, yaitu permukaan atas dan
masuk bawah itu untuk permukaan bawah dan samping juga, gitu kan? Jadi tidak tepat benar, tapi kita ambil aproksimasi saja lah. Berapa persen yang di permukaan dan di fasa 2? Ya, di permukaannya 6 juta dibagi setriliun. Karena total ada setriliun. Bapak Ibu udah ngerti kan setriliun itu karena 1000 kali 1000 kali 1000. Ya, yang di permukaan 6 juta. Kalau dibagi silahkan dihitung, akhirnya menjadi 0,006. Kalau kali 100, 0,6%. Artinya yang di fasa 2 itu adalah 99,4%. Artinya apa? Jauh lebih dominan yang di permukaan, yang di fasa 2 daripada yang di permukaan. Maka sifat dari semiliar tetes air ini dianggap kubus ya, tetesnya mestinya bulat ya, tapi kita sederhanakan saja. Masih didominasi oleh sifat fasa 2. Bandingkan dengan ini misalnya. Kalau 100 kali 100 kali 1 juta atom. Ya. Oh, ini masih kecil, tapi nggak apa-apa lah. Kita hitung dulu. Di permukaan berapa? 10.000 ya? Karena 100 kali 100 kali 6. Ya, 10.000 kali 6. Berapa persen? Dibagi 1 juta kali 100%. Hasilnya adalah, silahkan berapa persen? Itu 60.000 dibagi 1 juta. 60.000 dibagi 1 juta, kalau dibagi 10.000 itu adalah 6 dibagi 100. 6%. Ya. Fasa 2 90%. Masih tetap dominasi oleh fasa 2. Tapi ingat, nanometer itu adalah 10 angstrom, artinya 10 atom hidrogen. Jadi kita harus bicara tentang partikel 10 kali 10 kali 10. Itu adalah nanopartikel. Jadi 1000 atom. Di permukaan 60 atom, karena 600 atom. Kalau ini sebetulnya bukan 600, 500 sekian ya, karena harus dikurangi yang ada di rusuk ya, tapi nggak apa-apa lah. 100 kali 6 permukaan, 600 atom dibagi 1000 kali 100%. Berapa? 60%. 60%, agak kurang lah, 50 sekian persen. Artinya apa? Nanopartikel tidak didominasi oleh sifat bulk istilahnya, atau ruah, tapi didominasi oleh sifat permukaan. Itulah yang menyebabkan nanopartikel punya keunikan, karena dia sifat permukaan beda dengan sifat di dalam. Tapi kalau zat-zat yang kita hadapi sehari-hari, selalu yang di dalam itu sekian, sehingga yang muncul adalah sifat dalamnya, bukan sifat permukaannya. Tapi ketika nanopartikel, akhirnya sifat permukaannya mulai dominan. Karena itulah nano menunjukkan sifat-sifat unik yang akhirnya tidak pernah ditemui kalau yang bukan nano. Saya kira itu penutupnya, mudah-mudahan menjadi jelas kenapa nano berlaku unik, dan kenapa akhirnya selama ini kita juga mengenal yang namanya koloid, yang punya sifat unik, yang akhirnya ukurannya begitu kecil sehingga bisa dibelokkan oleh pelarut, sehingga dia bisa menunjukkan gerak ground, walaupun koloid belum membahas lebih mendalam lagi. Saya kira itu saja, terima kasih, mudah-mudahan jadi cukup jelas.